Hai Sobat Milenial SMP, jumpa lagi dengan saya Alvin dan saya Nevia dari program keahlian agribisnis tanaman, kompetensi keahlian pemuliaan dan perbenihan tanaman. Virtual Tour kali ini, kami akan mengajak Sobat Milenial untuk mengulik lebih dalam tentang kultur jaringan tanaman. Yuk kita menuju laboratorium kultur jaringan dengan saya. Di Virtual Tour sebelumnya, kami sudah mengenalkan pembagian ruang dan fungsi laboratorium kultur jaringan tanaman. Nah, kali ini kita akan mengulik lebih jauh apa sih yang dilakukan di laboratorium kultur jaringan ini. Sebelum melakukan semua proses, laboratorium harus dibersihkan dahulu. Aktivitas ini namanya sterilisasi laboratorium. Tahap berikutnya, mencuci botol kultur sisa pakai. Pencucian harus sangat bersih sampai dasar botol dan tidak ada sisa media yang tertinggal agar tidak menjadi kontaminan. Untuk botol kultur bekas kontaminasi, pencucian harus direndam dulu dengan air panas atau botol direbus dulu agar kontaminan mati. Setelah botol dan alat yang telah digunakan dicuci bersih dan kering, selanjutnya adalah sterilisasi. Botol yang sudah kering ditata pada keranjang autoklaf untuk disterilkan. Sebelum mengoperasikan autoklaf, dicek air dan kelayakan pakainya. Sterilisasi dilakukan selama 1 jam pada suhu 110 sampai 130 derajat Celcius. Untuk peralatan, stainless dibungkus kertas dan disterilkan menggunakan oven pada suhu dan waktu yang sama dengan autoklaf. Selanjutnya adalah persiapan media, yang diawali dengan membuat larutan stok. Larutan stok dibuat untuk memudahkan saat membuat formulasi media tanam. Larutan stok terdiri dari larutan nutrisi makro, nutrisi mikro, dan ZPT. Pembuatan media, pengukuran dan formulasi harus tepat. Media yang sudah jadi dibagi-bagi ke dalam botol kultur yang sudah disterilkan. Botol yang terisi ditutup rapat, lalu ditata ke dalam keranjang autoklaf untuk disterilkan dengan durasi waktu dan suhu yang sama saat mensterilkan botol kultur. Media yang sudah disterilkan tidak langsung digunakan, tetapi disimpan sampai 3 hari. Tujuannya adalah untuk melihat apakah media terkontaminasi atau tidak. Jika media tetap steril, akan digunakan untuk inokulasi. Sedangkan media yang terkontaminasi harus dibuang dan dibersihkan. Kemudian menyiapkan eksplan. Apa sih eksplan? Eksplan adalah bahan tanam kultur jaringan, bisa berupa biji, jaringan meristem dari titik tumbuh tanaman, atau jaringan lainnya. Eksplan mendapatkan perlakuan sterilisasi sehingga saat ditanam sudah bebas kontaminan. Setelah semuanya siap, saatnya penanaman eksplan atau inokulasi. Sebelumnya, harus menyiapkan laminar airflow terlebih dahulu, yaitu mensterilkan laminar airflow, menyiapkan peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk inokulasi ke dalam laminar airflow, menyiapkan operator di dalam laminar airflow, dan melakukan inokulasi. Hasil inokulasi dipelihara di ruang pemeliharaan kultur atau ruang inkubasi. Pada ruangan ini, dijaga kelembapan, suhu, dan cahayanya agar pertumbuhan kultur jaringan optimal. Pada pemeliharaan juga dikontrol jika ada hasil inokulasi yang terkontaminasi, harus dididihkan dan dibawa keluar ruang inkubasi untuk dibersihkan. Tahap selanjutnya adalah aklimatisasi. Namun, belum ada hasil kultur yang siap diaklimatisasi, sehingga kami belum bisa membagikan pada virtual tour kali ini. Bagaimana Sobat Milenial SMP? Keren kan kultur jaringan tanaman? Terima kasih telah mengikuti Virtual Tour kompetensi keahlian pemuliaan dan perbenihan tanaman SMKN 5 Jember. Sampai jumpa di Virtual Tour kami selanjutnya. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 5 Jember pasti bisa. Hebat, amazing. No farmer, no food, no life.